Halo semua, bertemu lagi di channel 8 tutorial dan tips. Kali ini saya mau memberikan tips ya mengenai seputar pengering ya, pengering atau dryer laundry. Nah, bagi sahabat-sahabat yang baru mampir di channel 8 tutorial dan tips, alangkah baiknya di-subscribe dan klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari 8 tutorial dan tips. Oke, langsung aja. Ini yang sudah kita buka, semua drumnya sudah kita lepas. Ini kondisi yang saat ini. Kondisinya sangat-sangat kotor ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan salah satu api di pengering Anda tidak maksimal. Nah, ini salah satunya penyebabnya. Kenapa? Karena sudah kotor. Nah, kotor ini bisa menyebabkan salah satunya, contohnya ya, sensornya tidak bekerja secara dengan maksimal. Nah, juga termasuk ya, jalur-jalur gasnya juga tidak maksimal karena banyaknya debu ya. Nah, ini kan sisa-sisa pembakaran nih. Jadi harus dibersihkan semua sampai benar-benar kinclong. Nah, untuk dasarnya ya, dasar-dasar itu bisa nanti dibersihkan menggunakan ya, kalau saya kebenaran memang menggunakan minyak tanah. Nah, kita bisa menggunakan salah satunya ialah ini Pertalite. Nah, jadi terserah Anda yang gampang saja menemukannya. Nah, ini yang pertama saya bersihkan dulu semua. Nah, setelah itu saya vakum agar bisa kotor-kotornya langsung terangkat dan tersedot. Nah, ini namanya termostat. Nah, ini juga nanti kita harus lepaskan semua, kita bersihkan ya, agar kerja pengering kita, dryer kita maksimal. Nah, ini kebetulan dryernya ini ya, mereknya Speed Queen ya, Speed Queen. Nah, ini asli buatan Amerika dan ini bukan konversi ya, ini benar-benar memang dryer langsung buatan pabrik. Nah, ini yang harus dilakukan maintenance seperti ini, paling tidak itu per 6 bulan lah, atau yang lebih bagus per 3 bulan kalau memang aktivitasnya banyak. Jadi per 3 bulan atau 6 bulan lah. Kalau memang jarang-jarang 6 bulan, kalau memang sering digunakan itu 3 bulan, agar mesin dryernya kita terawat dan kerjanya maksimal. Kalau kerjanya tidak maksimal, contohnya aja yang harusnya bisa dipanasin hanya memakan waktu, pakaian 5 kilo hanya 30 menit, karena kondisinya memang kotor seperti ini bisa mencapai 50 menit. Jadi banyak makan dari sisi waktu dan banyak boros di gas dan listrik. Seperti itu sahabat-sahabat. Nah, jadi ini nanti harus dibersihkan semua. Kalau di saya ini, saya bersihin, saya copot semua nih ya, jadi biar lantai-lantainya juga bersih. Nah, bagi sahabat-sahabat yang memang malas ya, mungkin malas mengerjakannya, boleh nanti kita tinggalkan nomor handphone ya, untuk bisa dikontak kalau memang butuh servis, butuh bersih-bersihkan. Ini nanti kita kasih ya nomor teknisinya, nanti saya masukkan di deskripsi seperti itu. Nah, jadi anda tinggal kontak ya. Nah, kalau saya memang kebetulan ini daerah Jakarta Selatan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau sahabat-sahabat melihat, nah ini seperti inilah ya. Ini hanya seputaran ini ya, untuk membersihkan saja. Kalau nanti penggantian spare part, nanti mungkin next video kita upload lagi ya. Jadi nanti kita bisa jelaskan juga, contohnya mengganti igniter, mengganti termostat, mengganti flame sensor ya, mengganti dinamo, nah mengganti igniter udah tadi ya, flame sensor sudah, dinamo. Sebenarnya ini tidak banyak ya yang harus memang ini. Jadi sebenarnya lebih gampang memahami dryer ya daripada mesin cuci. Mesin cuci memang agak sulit ya.
Kalau Anda nanya, saya bukan teknisi ya. Jadi saya bukan teknisi, saya hanya berani untuk mencoba saja. Ya, kalau sahabat-sahabat melihat video-video saya sebelumnya, memang saya suka mencoba sesuatu ya. Seperti itu. Nah, ini dibersihkan semua nih, ya. Agar sudah tidak ada lagi yang debu-debu, sisa pembakaran. Nah, seperti ini. Bukan sisa pembakaran sebenarnya ya, karena sisa pemanasan itu dari serat-serat kain juga ada. Nah, itulah karena saking lamanya dibersihkan jadi seperti ini. Tuh. Nih. Jadi nempel dia, agak-agak berat ya karena kotor. Jadi harus kita bersihkan. Nah, ini kipasnya nih. Kipas inilah fungsinya untuk menyalurkan udara ya, udara panas ke drum. Dari situ masuk ke dalam. Nah, seperti itu. Jadi bagi sahabat-sahabat ya, kalau memang pengeringnya sudah jarang dibersihkan, harus dibersihkan, karena yang kita takutkan nanti malah terjadi ini ya, terjadi kebakaran ya. Karena dari sisa-sisa sisa-sisa kotoran itu lebih gampang dan mudah terbakar. Seperti itu. Nah, ini lihat ya. Ini kalau tidak dilepas, kalau kondisinya seperti ini agak susah memang. Jadi membersihkannya tidak maksimal. Nanti makanya ini nanti saya copot. Bagi sahabat-sahabat yang mau bertanya mengenai seputaran pengering ya, silahkan, monggo. Boleh ditinggalkan komennya ya, di komen tinggalkan, nanti bisa kita replay ya. Atau mungkin kalau memang tidak bisa kita replay, kita buatkan videonya. Kalau memang ada video yang memang mau di request seperti itu. Nah, kebetulan yang ini memang ini ya, pengering merek Speed Queen seperti itu. Sebenarnya hampir tidak jauh beda sih sebenarnya. Kalau di dalamnya ini pengering nggak begitu jauh beda dengan produk-produk lainnya. Nah, ini jadi memang ya lebih bagusnya kalau memang ada vakum ya. Kalau tidak ada vakum berarti memang harus dibongkar semua, dibersihkan. Nah, dan dibersihkan tadi saya bilang ya menggunakan, nah ini seperti ini nih, udah saya copot semua, saya bersihkan menggunakan minyak tanah. Ini tinggal dilap jadi bersih kan, seperti baru kembali. Nah, oke. Nah, jadi caranya cukup mudah ya. Nanti kita lihat terakhir. Ini sebenarnya kenapa saya bersihkan dan kenapa saya videokan juga. Saya memang senang untuk berbagi ya. Jadi dengan nanti video ini bisa dilihat bahwa cara membersihkan itu tidak begitu sulit ya. Tidak begitu sulit dan bisa sahabat-sahabat mengaplikasikannya ke dryernya. Kalau memang malas untuk melakukannya boleh, nanti saya tinggalkan nomor teknisinya. Jadi bisa dikontak di situ untuk membersihkannya, karena memang lumayan ya, saya aja sendiri nih, saya mengerjakan ini, saya bersihkan ini lumayan memakan waktu. Paling tidak saya harus meluangkan waktu itu, karena saya bukan profesionalnya, jadi saya harus harian ya meluangkan waktu, karena saya bukan expert di bidang ini gitu. Nah, ini kenapa saya bersihkan, saya tadi belum menjelaskan kenapa saya bersihkan, karena apinya kecil, tidak begitu ini ya, semburan apinya itu kecil, makanya akhirnya saya bongkar, saya bersihkan semua nih. Nah, lihat tuh, itu kotoran, jujur ini memang saya bersihin ini udah, kalau karena semenjak ini ya COVID ini udah hampir setahun setengah nih nggak saya bersihin, jadi udah begini nih. Nah, lihat coba tuh, ini jadi debu-debunya, kotor-kotorannya benar-benar memang wah maksimal ya. Jadi saya rasa kalau sahabat-sahabat memang jarang membersihkan pengeringnya, bakal sama yang seperti yang saya alami, seperti itu. Jadi memang harus dibersihkan ya. Nah, ini saya menggunakan kuas, jadi bisa sahabat-sahabat juga menggunakan kuas atau sikat gigi yang bekas yang sudah tidak pakai, itu bisa dimanfaatkan untuk membersihkannya, seperti itu. Jadi setelah itu semua dibersihkan, baru divakum, baru dipasang kembali semua.
Jadi ya inilah salah satu cara merawat ini ya, merawat dryer atau pengering. Nah lihat tuh penuh ya Speed Queen. Jadi karena dia udah seharian tiap hari cari uang ya buat kita ya, jadi sekali-sekali kita rawat dia. Paling tidak dengan kita rawat bisa pekerjaan kita makin cepat dan lebih hemat pastinya. Nah, saya pengen sengaja memang saya videoin biar supaya sahabat-sahabat melihat bahwa beginilah yang terjadi nih. Kotorannya luar biasa banyak ya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita bersihkan. Nah, ini saya sengaja ya videonya cepat-cepat untuk cara pemasangannya. Mungkin kalau memang sahabat-sahabat nanti butuh ya, saya butuh video dari awal sampai akhir cara pemasangan dan cara melepaskan dryer dan tabungnya ya, maksud saya tabungnya seperti ini nanti bisa saya videokan. Nah ini karena memang mempersingkat waktu makanya saya skip ya, jadi saya tidak menjelaskan secara keseluruhan ininya, cara melepas, cara ini enggak. Jadi cuma memang saya menunjukkan tadi membersihkan saja ya. Setelah membersihkan semua udah kebersih, dah ini kelihatannya udah kinclong ya, jadi tinggal dipasang kembali. Nah setelah itu nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa, apakah memang berpengaruh dengan dibersihkan seperti ini atau memang sama saja. Nah jadi kita lihat. Nah ini sudah tertutup rapi ya, udah rapat. Nah seperti ini. Nah ini di laundry saya ya, jadi saya sengaja buat ornamen supaya lebih ini ya, lebih friendly ke anak-anak ya, karena konsepnya saya itu konsep laundrynya laundry keluarga. Nah kita lihat nih, inilah setelah dibersihkan, kita lihat apinya, jangan-jangan apinya tidak ini ya, tidak nyala. Nah jadi kita lihat dulu, semoga sesuai dengan harapannya kita. Harusnya kalau sudah dibersihkan, sudah rapi dibersihkan dan kotor-kotornya sudah disedot, harusnya ini ya hasilnya maksimal. Kita lihat nih, ini lagi igniter namanya itu, yang bara itu igniter. Lagi lihat apinya apakah, kita saksikan ya. Kita lihat. Nah, lihat ya apinya nyembur ya, mantap ya. Nah, artinya kalau dengan nyembur seperti itu, apinya berwarna biru, ternyata hasil kita berarti maksimal. Oke, sampai di sini dulu video dari 8 tutorial dan tips. Jangan lupa di-subscribe dan di-share ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.